nanti saya tak telepon lagi. Ya, assalamualaikum. Dek, Ya, gimana? Ibu barusan nelpon. Terus gimana ini? Dek? Masa kamu nggak mau ngasih aku itu loh, suamimu, anak? Kita udah 5 tahun loh, Dek, nikah. Ya udah, terus mau gimana? Aku belum dikasih. Aku juga pengen. Lah iya, gimana toh caranya gitu? Kamu punya anak gitu kayak Ya udah, tahajud? kalau kamu mau punya anak, kamu nikah lagi, jangan sama aku. Aduh. Wah, ya gini aja deh. Ayo kita ke dokter aja. Ya udah, terserah deh, udah pusing. Assalamualaikum dokter. Selamat siang, Pak, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Putri, dokter yang berjaga di klinik ini pada siang hari ini. Dengan Bapak dan Ibu siapa, Nggih? Dengan Bapak Fadil dengan istri saya Firda, Bu. Baik, untuk Bapak Fadil dan Ibu Firda, dan bisa saya bantu? Ini istri saya tidak bisa hamil, Dok. Oh, Mbak Firda ya belum hamil, Nggih? Kalau saya boleh tahu, ini pernikahannya sudah sejak kapan ya, Pak, Bu? Untuk pernikahannya udah 5 tahun yang lalu, Dok. Sudah 5 tahun pernikahan, namun belum diberikan anak sampai saat ini, seperti itu. Iya, Baik. belum. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibunya sendiri. Ibu apakah ada masalah dalam menstruasi selama ini, Bu? Sebenarnya udah dari lama sih, Dok. Dari saya remaja sebelum nikah juga ada masalah di menstruasi. Itu masalahnya bagaimana nih, Bu? Mungkin bisa ceritakan darah haidnya banyak, sedikit, atau bagaimana, Bu? Untuk menstruasinya udah lancar. Kadang 2 bulan sekali, terus darahnya juga sedikit-sedikit sih, Dok. Darahnya sedikit-sedikit ya, Bu, 2 bulan sekali dari menstruasinya. Kalau ada keluhan lainnya nggak, Bu? Misalnya kayak dari jerawatan, berat badan yang sulit turun, atau mungkin kayak ada bulu-bulu tipis yang tumbuh kayak kumis gitu, atau yang lainnya, Bu? Ada sih, Dok. Saya ada sedikit kumis gitu, tapi menurut saya itu normal ya, Dok ya. Dan ini juga sih, Dok, kadang jerawatan gitu, meskipun udah saya obatin pakai skincare juga nggak bisa. Berarti memang sudah ada keluhannya sendiri sudah sejak lama atau bagaimana ya, Bu? Udah dari lama sih, Dok. Sudah dari lama, baik. Sebelumnya kalau ibu sendiri apakah ada riwayat mungkin penyakit gula, hipertensi, atau penyakit jantung, Bu? Penyakit gula ada, Dok, tapi hipertensi enggak. Penyakit gula ada, terkontrol, Bu? Enggak sih, Dok, nggak pernah mengeluh, nggak ada keluhan juga. Baik, kemudian untuk ibunya sendiri apakah ada kebiasaan seperti merokok, minum alkohol, atau yang lainnya, Bu? Enggak, Dok. Kemudian untuk di keluarga sendiri apakah ada mungkin Mbak yang punya keluhan susah hamil sampai saat ini? Ada, Dok, sepupu saya itu udah nikah 3 tahun tapi belum juga hamil. Baik, Ibu. Nah, dari hasil anamnesis kita barusan, saya perlu melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, berupa nanti ada USG, Bu. Namun agak sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Dokter. Baik, nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Saya akan menyiapkan alat dan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, Dokter. Alhamdulillah, Pak, Bu, pemeriksaan telah kita lakukan. Tadi dari hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, USG telah kita lakukan, itu didapatkan seperti ini, Bu. Itu gambaran kista-kista lebih dari 1 pada kandungan Ibu. Nah, ini itu kami sebut dengan polycystic ovarian syndrome, atau yang biasa kita sebut dengan PCOS, Bu. Nah, kemungkinan hal ini yang menyebabkan Ibu sampai saat ini belum dapat hamil, Bu. PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome merupakan suatu gangguan hormonal yang menyebabkan pembesaran ovarium dengan kista kecil di tepi luar. Penyebab sindrom ovarium polikistik belum begitu dipahami, tetapi dapat melibatkan perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Gejalanya dapat berupa menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih, munculnya jerawat, dan obesitas. Pencegahan yang dapat kita lakukan adalah batasi konsumsi makanan manis, perbanyak konsumsi serat, serta olahraga secara teratur, karena menurunnya berat badan dapat menurunkan gejala PCOS, meningkatkan efektivitas obat, serta membantu meningkatkan kesuburan pasien. Lalu, kapan harus melakukan pemeriksaan ke dokter? Periksakan diri ke dokter jika muncul gejala PCOS seperti haid yang tidak teratur. PCOS yang tidak ditangani bisa menyebabkan penderita yang sulit hamil atau mandul karena sel telur yang tidak dapat dilepaskan. Penderita PCOS yang sedang hamil juga beresiko melahirkan bayi secara prematur, mengalami keguguran, menderita tekanan darah tinggi, atau mengalami diabetes gestasional.
Oleh sebab itu, lakukan pemeriksaan dini ke dokter agar mencegah terjadinya keparahan dan mendapatkan penanganan lebih awal. Oh begitu ya dok. Ya Bu, jadi ini selanjutnya akan saya buatkan surat rujukan. Tapi sebelumnya masih ada yang ditanyakan Pak, Bu? Sudah tidak, Dok. Sudah tidak ya Pak ya Bu ya. Baik, ini semoga lekas sembuh ya Pak, Bu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Dok.